Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada kajian Jumat petang hari ini. Pada hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang alhamdulillah kita sudah sampai dengan pertemuan yang ke-19 dan guru kita Ustadz Muhammad Amrin Hafidhullah sudah hadir juga di tempat kita. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan baru terkait masih tentang silaturahmi ya Ustadz, yaitu di tali silaturahmi di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, mungkin sekitar itu mungkin pembahasannya. Dan mungkin untuk pembahasan yang selanjutnya nanti. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan Ustadz untuk mulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita sudah sampai pada bab yang ke-30. Itu bab man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bab tentang orang yang menyambung tali silaturahimnya di masa jahiliyah. Thumma aslam, kemudian dia masuk Islam. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, An-Hukaim ibn Hizam annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hukaim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyati min silatin wa itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun. Kata Hukaim atau Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang beberapa perkara yang dulu aku mendekatkan diri kepada Allah di masa jahiliyah.
seperti menjaga tali silaturahim, juga itaqah. Itaqah ini memerdekakan budak. Nah, dan sedekah. Taib, afwan. Sebentar. Wahai Rasulullah, dahulu aku mendekatkan diri kepada Allah di masa jahiliyah dengan melakukan beberapa perkara berikut. Seperti menjalin tali silaturahim, kemudian memerdekakan budak, dan bersedekah. Apakah aku mendapatkan pahala dalam melakukan perkara-perkara itu? Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan juga kepada kita, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW itu, mereka mengenal Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Ini masih ada sisa athar dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kemudian setelah itu tercampur dengan peribadatan kepada selain Allah, ibadah-ibadah kaum jahiliyah yang mereka menyembahkan atau menyerahkan ibadah juga kepada selain Allah. Makanya mereka disebut sebagai orang-orang musyrik. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ya, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dahulu sebelum Fathu Makkah itu sangat banyak. Ya, bahkan mereka punya berhala-berhala besar yang dikenal oleh kabilah-kabilah mereka sendiri. Nah, artinya mereka pun mengenal Allah. Ya, jadi salah, keliru kalau ada yang mengatakan mereka tidak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Ya, yang menjadi titik permasalahan atau titik permusuhan di mana mereka memerangi dan memusuhi Nabi SAW adalah ketika Nabi datang, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu juga melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang itu kalau dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang sangat besar, ibadah yang agung. Ya, menjalin tali silaturahim, memerdekakan budak, bersedekah dan seterusnya. Maka Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Nabi, apakah aku dapatkan pahala dalam melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aslamta ala ma salafa min khairin. Engkau telah masuk Islam disebabkan karena perbuatan baik yang telah engkau lakukan di masa lalu. Nah, ya. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, itu diberikan untuk mereka langsung di kehidupan dunia ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan amalan tersebut bermanfaat bagi mereka. Ya. Sebagian ulama menyebutkan amalan tersebut bermanfaat bagi mereka dan ada nilai pahalanya. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada nilai atau tidak ada manfaat bagi mereka. Nah, ya. Disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kull hasanatin kana
Nah, kana azlafaha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kana azlafaha. ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. نعم. Dan pendapat yang benar di kalangan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, kalau dulu di zaman jahiliyah, di zaman musyriknya, di zaman kafirnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, bersedekah, membebaskan budak, menyambung tali silaturahim dan segala macamnya. Setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam dan dia mati di atas keislamannya, maka apa yang dia kerjakan dahulu itu di zaman jahiliyahnya itu tetap dituliskan untuknya pahala tersebut. Nah, ya. Nah, ya, dan ini pendapat yang benar di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang enggak terhitung. Karena apa? Karena di antara syarat seorang itu berbuat kebaikan harus Islam terlebih dahulu. Dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, ya. Ala kulli hal, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Yang intinya dalam hadis ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman jahiliyah, ya, ini kita catat baik-baik ya. Di zaman jahiliyah mereka pun menyambung tali silaturahim dan itu mereka anggap sebuah kebaikan. Ya. Menyambung tali silaturahim itu adalah kebaikan menurut mereka. Padahal mereka waktu itu belum masuk Islam. Ya. Ternyata dalam Islam perbuatan tersebut ya diakui dan ditetapkan sebagai amalan soleh. Ya. Oleh karena itu setiap hamba yang melakukan silaturahim atau menyambung tali silaturahim akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebab kebaikan bagi seorang hamba. Ya, bisa jadi dahulu para sahabat yang melakukan amalan tersebut, ya, amalan-amalan kebaikan tersebut termasuk dalamnya menyambung tali silaturahim, bisa jadi itu adalah sebab ya dia mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Nah, bagaimana lagi dengan seorang muslim yang sudah berada dalam agama Islam, kemudian dia menjaga apa? Menjaga tali silaturahim tersebut. Nah, dan ini telah kita sebutkan, telah berlalu banyak dalil tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya, kata pengarang rahimahullah Ta'ala, babu silatu zirrahimi al-musyriki wa tahdiyah. Bab tentang menyambung tali silaturahim ya, kepada orang musyrik. Ya mungkin maksudnya dia punya kerabatnya itu masih kafir, belum masuk Islam. Wa tahdiyah, dan memberikan hadiah kepadanya. Nah, ini disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala, kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ra'a Umaru qullatan sira'ah. Faqala ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi. Nah. Falabistaha yaumal jum'ati wal wufudi idza atauka. Faqala ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Nah. Sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau bercerita melihat ayahnya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat
kain sutra. Ya. Pakaian dari sutra yang sangat cantik, yang sangat bagus, yang sangat indah maksudnya. Ya. Maka beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, seandainya kau beli ini, ya, kemudian kau pakai ya di hari Jumat, ya, dan kau pakai untuk tamu-tamu yang datang kepadamu. Di dalam menyambut tamu pakai pakaian bagus itu dianjurkan, disyariatkan. Nah, demikian pula memakai pakaian yang bagus di hari Jumat itu juga disyariatkan. Nah, tapi ya pakaian ini terbuat dari sutra. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Wahai Umar, sesungguhnya orang yang pakai pakaian seperti ini hanyalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian kebaikan nanti di akhirat. Ini orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadits-hadits yang lainnya, ya, sutra emas, ya, atau yang semisal dengannya itu dilarang, ya, dan tidak diperbolehkan dipakai oleh kaum pria dari kalangan kaum muslimin, dan itu hanya boleh dipakai untuk kaum perempuan saja. Nah, di pakaian yang ada sutranya, yang ada emasnya itu dilarang. Ya, seorang muslim pria tidak diperbolehkan memakai pakaian tersebut. Nah, makanya Nabi mengatakan demikian. Ini hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak punya bagian kebaikan nanti di akhirat. Thumma uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Setelah itu dihadiahkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hulal, sejenis pakaian yang juga sangat bagus tapi tidak ada unsur emas atau sutranya. Nah, akhirnya pakaian tersebut fa'ahada ila Umar minha hullatan. Kemudian dihadiahkanlah hullah pakaian dari sutra itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa jaa Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ba'atha ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta. Wahai Umar, wahai Rasulullah, engkau telah menghadiahkan aku pakaian ini. Padahal engkau telah bersabda tentang pakaian ini. Kemarin aku dengarkan apa yang kau telah katakan terhadap pakaian tersebut. Nah, dengarkan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu sebelumnya ya, Nabi sudah menyebutkan pakaian itu nggak bisa dipakai oleh kaum pria dari kalangan kaum muslimin. Tapi kok Nabi beli, ya kemudian dihadiahkan kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Umar kaget. Ya, Umar kaget. Lah kemarin Rasulullah bilangnya begini begitu. Tapi kok kenapa saya dihadiahkan pakaian ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Inni lam uhdiha laka ital bisaha." Wahai Umar, sesungguhnya aku hadiahkan engkau pakaian ini bukan supaya kau pakai, bukan. Ya. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha au litaksuaha. Nah. Sesungguhnya aku beli pakaian ini ya supaya kau bisa kembali menjualnya, ya, atau kau musnahkan. Ya. Fa'ahdah Umaru liakhin lahu min ummihi musyrikin. Maka Umar pun menerima hadiah tersebut. Kemudian Umar menghadiahkan pakaian itu kepada saudaranya, ya, kepada saudaranya dari ibunya, saudara Umar bin Khattab dari ibunya, sepupunya maksudnya. Nah, min ummihi musyrikin, yang saudaranya tersebut masih dalam keadaan musyrik. Nah, syahid dari hadis ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu berbuat baik kepada saudaranya, ya, saudara tapi masih musyrik, ya. Artinya dia menyambung tali silaturahimnya dengan apa? Dengan cara memberi hadiah. Ya, memberi hadiah kepada saudaranya tersebut, dan ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan dan diharapkan mudah-mudahan dengan hadiah tersebut akan melunakkan hatinya dan dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Nah, dilunakkan hatinya ini adalah metode yang paling bagus, ya, dalam mengajak manusia ke dalam Islam. Ya, dengan cara dilunakkan hatinya. Makanya dalam Islam itu ada namanya
Al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, yang dijinakkan hatinya. Ya. Orang-orang yang dijinakkan hatinya. Ya. Kalau kita sebut sekarang dengan istilah mu'allaf. Mu'allaf. Ya. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam dan dikuatkan, dijinakkan hatinya pada Islam. Supaya dia tidak keluar dari Islam, diberi hadiah, diberi bantuan dan segala macamnya. Nah, itu namanya mu'allaf. Dari situlah kata penggunaan mu'allaf. Ya, al-mu'allafatu qulubuhum, yang dijinakkan, dilembutkan hatinya supaya mereka jinak dan tetap tinggal di dalam Islam. Artinya mereka tetap istiqomah di atas agama Islam yang baru mereka masuki. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah ya, atau pemberian itu bisa melahirkan kecintaan, kecondongan hati. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta. Saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta. Ya. Jadi kalau kita kasih orang hadiah, orang yang menerima hadiah kita itu akan mencintai kita. Nah, itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya pemberian hadiah ini sangat berpengaruh. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Nah, itu pun nanti ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Nah, ya, karena nggak semua hadiah bisa diterima, tidak semua hadiah bisa diterima. Nah, masya Allah taala. Kemudian hadits berikutnya kata beliau rahimahullah taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum fa innahu la budda birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idah wa la qurbu biha idza ba'udat wa in kana qaribah wa kullu rahimin atihi yaumal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilah in kana wasalaha wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Masya Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadhu ansabakum, jagalah nasab kalian, ini keluarga kalian, orang yang memiliki hubungan darah dengan kalian. Ya. Sebagaimana telah berlalu pada hadis sebelumnya, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah dan ketahuilah nasab-nasab kalian yang matasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa menyambung tali silaturahim di antara kalian. Ya, di sini Nabi perintahkan ihfadhu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian. Dengan cara apa? Tasilu arhamakum, kalian menyambung tali silaturahim kalian. Menyambung tali silaturahim di antara kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat. Wa in kanat ba'idah. Nah, wa in kanat ba'idah. Ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silaturahim itu ya, tidak akan jauh kalau didekatkan, walaupun orangnya jauh. Dan sebaliknya, ya, tidak akan bisa dekat kalau dijauhkan, artinya diputuskan, walaupun orangnya dekat. Ya. Dan setiap rahim itu, ini silaturahim. Rahim sudah kita jelaskan di awal pertemuan, kekerabatan. Tali kekerabatan ini akan datang nanti pada hari kiamat di depan pelakunya. Dan dia akan mempersaksikan bahwasanya si fulan ini dulu di dunia dia menyambung tali silaturahim. Si fulan ini dulu di dunia dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia memutus tali silaturahim tersebut, ya, maka
tali silaturahim pun akan mengatakan hal yang serupa. Dia ini dulu memutuskan tali silaturahim dan dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa apa? Dosa memutus tali silaturahim. Ya. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dan sudah pernah kita lewati hadits-hadits ya, di antara dosa ya yang disegerakan ukubahnya, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Ini di akhirat nanti juga ada azab yang sangat pedih bagi mereka, tapi di dunia disegerakan. Ya. Ada dosa, ada azab di dunia dan ada juga azab di akhirat yang disimpan. Nah, dosa apa itu? Nah, di antara dosa tersebut adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Ya. Orang-orang yang memutus tali silaturahim itu biasanya ukubahnya, ya, hukumannya itu disegerakan di dunia dan nanti akan disegerakan diberikan juga nanti di akhirat sebagaimana dalam hadis ini. Nah, oleh karena itu penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan menjaga siapa kerabat-kerabatnya, ya, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya, yang dia wajib untuk menyambung tali silaturahim dengan orang-orang tersebut. Ya, kakaknya, abangnya, adiknya, ya, mungkin keluarga atau saudara seibu, ya, atau saudara sebapak umpamanya. Nah, yang jelas masih ada hubungan kekeluargaan dengannya, bibinya, pamannya, neneknya mungkin, kemudian saudara dari ibunya atau saudari dari ibunya, mungkin pula dari ayahnya. Dia harus hafal dan dia harus menyambung tali silaturahim dengan mereka karena mereka itu adalah kerabatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya masih terkait dengan silaturahim, kata pengarang rahimahullah ta'ala, nah, babun maulal qaum min anfusihim. Babun maulal qaum min anfusihim. Nah, loyal maula dari satu kaum itu dari kalangan mereka sendiri. An Rifa'ah ibn Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu ijma' li qaumaka wa jama'ahum falamma hadaru baban nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umaru faqala qad jama'tu laka qaumi qad jama'tu laka qaumi fasami'a dhalika al-ansar faqalu qad nazala fi quraishin al-wahyu faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum faqaraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama baina adhhurihim. Nah, faqala hal fikum min ghairikum qalu na'am fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna wa antum tasma'un inna awliya'i minkum al-muttaqun fa in kuntum ulaika fadzaka wa illa fanzuru la ya'ti an-nasu bil a'mali yawmal qiyamati wa ta'tuna bil athqali fayuradu ankum. Nah, thumma nada faqala ya ayyuhan nas wa rafa'a yadahu. Nah, yad'uha ala ru'usi Quraisyin. Ayyuhan nas inna Quraisyan ahlu amanah. Nah, man bagha bihim qala Zuhair adhunnuhu qala al-awathir kabbahallahu li munkharihi
Yaqulu dzalika 3 marratin. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah taala membawakan hadis Umar bin Khattab dari Rifa'ah ibn Rafi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ijma' li qaumak." Kumpulkan kepadaku kaummu. Nah, ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW sangat menjaga kerabatan, ya, ahli kerabat, di mana Umar diperintahkan untuk mengumpulkan kerabatnya, ya, kaumnya, ya, dari kerabatnya. Nah, dan orang-orang yang dekat dengannya. Nah, faqala, maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qad jama'tu laka qaumi." Qad jama'tu laka fajama'ahum. Maka Umar bin Khattab pun mengumpulkan kaumnya. Nah, maka tatkala mereka berada di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung masuk kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, qad jama'tu laka qaumi." Ya, wahai Rasulullah, aku telah mengumpulkan kaumku padamu. Nah, ini dari kalangan Quraisy, dari kalangan Quraisy. Karena Nabi SAW itu dari keturunan Quraisy. Beliau masih banyak keluarga dan kerabat beliau dari suku Quraisy. Karena beliau dari suku Quraisy. Nah, mendengarkan hal ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Ansar waktu itu datang, sehingga mereka mengatakan, "Qad nazala fi Quraisyin al-wahyu." Sungguh telah turun wahyu pada kaum Quraisy. Karena mereka lihat, wah ini kayaknya ada sesuatu. Ya, kenapa orang-orang Quraisy dikumpulkan di depan rumah Nabi, kemudian Umar bin Khattab masuk yang menyampaikan kepada Nabi bahwasanya beliau sudah mengumpulkan kaumnya. Nah, mereka menyangka, oh ini pasti ada, jangan-jangan ada wahyu yang turun, khusus terkait dengan apa? Orang-orang Quraisy waktu itu. Nah, padahal itu hanya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar radhiyallahu anhu mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menunjukkan kepada kita semangat para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, menanti dan mencari tahu tentang wahyu yang turun kepada mereka. Nah, karena banyak juga ayat-ayat yang turun terkait dengan para sahabat. Ya. Ayat-ayat yang terkait dengan para sahabat. Karena memang turunnya wahyu itu di zaman mereka. Makanya para sahabat itu adalah kaum yang paling mengerti tentang Al-Quran. Karena mereka langsung berinteraksi dengan Rasulullah SAW dan mereka tahu peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, kemudian turun ayat-ayat tentang hal tersebut. Nah, makanya tidak ada yang lebih paham tentang Al-Quran, ya, selain dari para sahabat Nabi SAW. Ya, oleh karena itu para ulama kita mengingatkan bahwasanya dalam mengamalkan dan menafsirkan Al-Quran itu harus sesuai dengan pemahaman dan tafsiran para sahabat. Ya, tidak boleh kita menafsirkan semau kita sendiri, ya, kemudian dicocok-cocokkan dengan kejadian-kejadian yang ada di masa kita sekarang. Ya, itu tidak diperbolehkan. Harus mengikuti, ya, pemahaman, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling paham tentang hal tersebut. Al-Quran itu turun tentang mereka. Al-Quran itu turun di zaman mereka. Al-Quran turun ketika mereka masih hidup dan mereka berinteraksi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ini, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan
tentang semangat dan antusias Nabi SAW menjaga kerabat-kerabatnya. Nah, ya, maka ketika banyak orang berkumpul di depan rumah Nabi SAW, ya, orang menunggu, mereka berkumpul dan menunggu apa yang akan terjadi setelah itu. Ya, fakharaja Nabi SAW, maka Nabi SAW pun keluar di tengah-tengah mereka. Dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, hal fikum min ghairikum? Apakah di antara kalian ada selain kalian? Maksudnya, ini yang disuruh kumpul tadi kan siapa? Kerabatnya Umar dari kalangan kaum Quraisy. Maka Nabi tanya, di tengah-tengah kalian ini ada nggak selain kalian? Nah, qalu, maka mereka menjawab, na'am, iya. Ya. Selain kalian, ya, maksudnya bukan dari kalangan suku Quraisy. Ya. Nah, ketika Nabi tanya, apakah di antara kalian ini ada selain kalian, selain dari suku Quraisy? Ya, tidak termasuk dalam kerabat, tidak termasuk dalam bagian suku Quraisy. Ya. Qalu, mereka menjawab, na'am, fina halifuna. Di antara kami ada halifuna. Halif itu apa namanya? Nah, orang yang memiliki perjanjian dalam Islam. Nah, al-halif ini al-mu'ahid. Al-mu'ahid. Maksudnya orang-orang yang berjanji, ya, bukan dari kalangan Quraisy, tapi mereka ini adalah orang-orang yang berjanji dan bersumpah setia untuk tetap dalam Islam dan menolong Islam. Itu namanya halif. Nah, ya, ya, wabnu ukhtina, dan juga di sini ada ibnu ukhtina. Ibnu ukhti maksudnya anak saudara perempuan kami, ini sepupu. Ya, wa mawalina, juga ada maula kami. Maula itu orang yang loyal dan dinisbatkan kepadanya dari kalangan budak-budak yang pernah dibebaskan. Ya. Umpamanya saya punya budak si A, ya, budak saya A. Si A ini saya bebaskan. Ya, ketika saya bebaskan, dia menisbatkan dirinya ke saya. Nah, orang ini saya sebut sebagai apa? Maula saya. Dia loyal kepada saya. Dia sebagai dulu pernah jadi mantan, dia menjadi mantan budak saya. Artinya dia pernah jadi budak saya, tapi dia loyal ke saya. Nah, itu namanya maula. Nah, jamaknya mawali. Ya, kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, halifuna minna. Ya, halifuna minna. Ya, orang-orang yang halif tadi, orang yang berjanji setia dalam Islam dan menolong Islam, itu bagian dari kita. Artinya kerabat, termasuk kerabat kita juga. Wa ibnu ukhtina minna juga. Ibnu ukhtina juga bagian dari kita. Nah, atau mungkin saudara seibu atau saudara dari saudari perempuan kita. Nah, ibnu ukhti. Saya punya saudara perempuan. Saudari perempuan saya punya anak. Nah, anak itu bagian dari saya juga. Itu kerabat saya juga. Nah, wa mawalina minna. Nah, dan maula kami itu juga bagian dari kami. Ya. Maksudnya gimana jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi memerintahkan Umar mengumpulkan semua kerabat-kerabat mereka yang masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka, Nabi tanya, apakah di antara kalian ada yang selain kerabat? Para sahabat menyangka ibnu ukhti, halif, demikian pula maula itu bukan bagian dari kerabat. Ternyata itu bagian dari kerabat. Nah, makanya Nabi menjelaskan, halifuna minna, ibnu ukhtina minna, wa mawalina minna. Halif kami ya bagian dari kami. Ibnu ukhti kami ya bagian dari kami juga. Maula kami ya juga bagian dari kami. Wa antum tasma'un, dan kalian mendengarkan hal ini. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya para wali-waliku di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjadi wali Nabi SAW, para pembela Nabi SAW adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaik fadat. Kalau kalian termasuk dari orang-orang yang bertakwa itu, maka itulah dia. Mereka lah orangnya yang bagian dari wali-waliku. Nah, para penolongku, orang-orang yang membelaku. Wa illa fanzur, kalau tidak ya hendaknya kalian menunggu. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamati wa ta'tu bil athqal. Nah, fayuradu ankum. Nah,
Ya. Inti syahid dari hadits ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menyebutkan bahwasanya maula satu kaum itu bagian dari mereka. Maula itu bekas budak yang sudah dibebaskan, tapi dinisbatkan kepada mereka. Berarti budak itu bisa menisbatkan dirinya ke keluarga saya atau atas nama saya, itu diperbolehkan, dan itu dimasukkan bagian dari kerabat. Nah, perhatikan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menjaga hal tersebut. Ya, menjaga kekerabatan sampai budak atau bekas budak pun yang sudah kita bebaskan pun itu masih dianggap sebagai kerabat kita. Nah, betapa Islam sangat menjaga hal itu. Ya, Islam sangat memperhatikan tali kekerabatan. Apalagi kalau itu merupakan ya orang-orang yang memang dekat dengan kita, ya, anak kita, ya, atau ayah kita, orang tua kita, abang atau adik kita, ya, paman atau bibi kita, kakek, nenek, dan seterusnya, orang-orang yang memang dekat dengan kita. Nah, itu dianjurkan dalam Islam untuk dijaga. Dianjurkan untuk dijaga. Nah, baik. Selesai sampai di sini pembahasan tentang maula yang dinisbatkan kepada kerabat kita. Nah, ada waktu yang tersisa, kita lanjutkan atau dibagi tanya jawab? Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan-nya. Barangkali ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kajian Ustaz tadi tentang silaturahmi ataupun masalah lain yang ingin ditanyakan. Kami silakan langsung open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya terkait dengan silaturahmi ya. Itu tadi disampaikan bahwa orang yang memutus silaturahmi itu dosanya besar, dosa lah ya. Nah, bagaimana kalau saudara kita itu ternyata tempatnya jauh gitu kan? Terus ya namanya ini kan kadang-kadang kita sibuk gitu ya. Jadi komunikasi itu pun jarang gitu kan. Nah, apakah itu juga bisa disebut memutus silaturahmi? Tapi kita tidak ada niat untuk memutus silaturahmi. Nah, apakah itu bisa dikategorikan memutus silaturahmi? Nah, satu lagi Pak Ustaz. Silaturahmi itu di dalam sebuah hadis, salah satu hadis saya tidak hafal ya. Cuma di situ disebutkan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Artinya berarti kan sedangkan umur itu kan ada takdir Allah mentakdirkan umur manusia sebulan umur sampai sekian tahun, sekian ini gitu kan. Nah, dengan banyak silaturahmi itu apakah bisa memperpanjang umur? Mungkin itu satu. Nah, baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang pertama ya. Dia punya keluarga kerabat, tapi karena sibuk, sama-sama sibuk, akhirnya jarang komunikasi, dan itu nggak masuk, tidak masuk dalam hal memutus tali silaturahim. Ya, kecuali kalau memang dia niatkan, udahlah nggak usah telepon dia, nggak usah kabarin dia aja kayak gitu kok. Ini masuk dalam apa? Memutus tali silaturahim. Ya, tapi kalau kita memang lupa, ya, terkadang kita lupa, terkadang kita sibuk, ya kan? Nah, nanti kalau kita ingat, apalagi kita di zaman sekarang, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alhamdulillah kita dimudahkan. Walaupun jauh tempat tinggalnya, tapi kita ada HP. Dengan menggunakan 2 jempol kita bisa telepon mereka, kita bisa silaturahim dengan mereka. Ya, menurut saya di zaman ini justru lebih mudah untuk menjalin tali silaturahim. Maka kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, ya bisa masuk dalam kategori orang yang lalai. Ya. Apalagi kalau memang dia sengaja, udahlah nggak usah telepon dia, nggak usah begini, nggak usah begitu. Akhirnya memang dia niatkan seperti itu. Ini dikhawatirkan masuk dalam kategori memutus tali silaturahim. Tapi kalau memang dia tidak ingat sama sekali atau dia lupa, ya karena kesibukan atau hal-hal lainnya, tidak mengapa insya Allah taala. Nah, cuman tetap dia jaga. Oh, ini saya sudah lama nggak telepon ibu saya, umpamanya. Telepon, tinggal dipencet. Nah, pas telepon pun, oh ternyata ibunya sibuk, umpamanya nggak diangkat. Ya, bisa besok coba lagi. Ya.
walaupun hanya 1 menit 2 menit ngobrol, tanya kabar, kesehatan dan segala macamnya, itu masuk dalam menyambung tali silaturahim. Dan alhamdulillah di zaman kita ini dimudahkan. Nah, jadi kalau dia lupa atau karena kesibukan itu tidak masuk, tapi kalau dia sengaja dan sudah ada niat di situ, maka ini masuk dalam kategori memutus tali silaturahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya benar, dalam hadis itu sudah pernah kita bahas Pak di sini. Sudah lewat hadisnya. Silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu bisa menambahkan umur. Nah, juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'ulahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang kalau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimahu. Hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya. Nah, di sini ada mungkin iskal, pertanyaan ini sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kok bisa umur bertambah? Bukankah umur itu sudah takdir Allah? Allah sudah tetapkan? Iya, bisa. Nah, dan Nabi yang menetapkan demikian itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertambahnya seperti apa? Bertambahnya umur seorang hamba itu bertambah di takdir selain takdir azali. Takdir itu ada 4. Ada takdir azali, ada takdir umuri, ada takdir hauli, dan ada takdir yaumi. Nah, takdir azali itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah di Allahul Mahfud. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak akan berubah. Berubah atau tidaknya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kemudian ada sisa 3 takdir yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan 4, tapi tidak ada tidak mengapa disebut 4 atau 5. Ya, sisa yang 3 itu takdir umuri, seumur hidup. Seperti takdir dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika seorang hamba masih di janinnya. Ditentukan 4 perkara. Ditentukan amalannya, ajalnya, ditentukan dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Nah, kemudian ada namanya takdir tahunan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar tentang malam Lailatul Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu sampai tahun berikutnya. Nah, kemudian yang keempat ada namanya takdir hauli, takdir yaumi, takdir harian. Seperti pada contoh puasa Senin dan Kamis. Nah, jadi nanti bertambah atau tidak bertambahnya umur seorang hamba itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Allahul Mahfud, dan tidak ada seorang pun yang tahu bertambah atau tidaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas hadis itu menunjukkan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia apa? Dia menjalin tali silaturahimnya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, berarti yang dimaksud dengan silaturahim itu tadi mungkin kerabat dekat gitu ya. Kalau udah sepupu apa gitu mungkin udah nggak termasuk ya, karena kalau semua kan banyak itu, kalau harus berkomunikasi dengan mereka kayaknya kadang-kadang kita agak terpikir untuk komunikasi dengan saudara kandung sendiri aja kadang-kadang kita juga jarang gitu lah. Nah, itu apakah seperti itu atau gimana Ustaz? Maksudnya kalau sepupu terus yang agak jauh itu apakah masih masuk di situ? Iya. Kalau masih ada hubungan darah masuk, Pak. Sepupu itu masih ada hubungan darah sama kita. Sepupu itu adalah anak dari paman kita atau anak dari bibi kita. Dan paman atau bibi kita itu kan masih ada hubungan keluarga dengan hubungan darah dengan orang tua kita, kan begitu. Sepupu. Nah, cuman sepupu itu bukan mahram. Itu bedanya. Apakah dia kerabat? Iya, dia kerabat. Makanya nggak semua kerabat itu mahram. Nggak semua kerabat itu bisa kita salami, kita pegang tangannya. Nggak semua. Termasuk sepupu. Ya. Karena sepupu itu bisa kita nikahin. Pokoknya saya, ibu saya punya adik. Nah, adik ibu saya, berarti kan itu bibi saya. Nah, bibi saya ini punya anak-anak perempuan, 2 orang. Nah, 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya bisa nikahi anak bibi saya tadi. Karena kami bukan mahram. Makanya saya tidak bisa pegang dia. Saya tidak bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena dia bukan mahram saya. Seperti itu. Tapi apakah itu kerabat? Iya, itu masuk dalam bagian kerabat. Masih dalam hubungan kekeluargaan. Nah, masih dalam hitungan keluarga. Seperti itu, Pak. Nah, kalau banyak ya itulah, disitulah
Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang sangat besar untuk kita meraih pahala yang besar. Ya, bayangkan banyak kerabat, masa 1-2 orang nggak bisa kita sambung tali silaturahim dengan mereka? Kan nggak lucu kalau kita punya 100 kerabat, 1 pun nggak ada yang kita sambung, itu kan nggak lucu. Ya. Padahal justru itu menjadi ladang pahala yang sangat besar. Ya. Kalau kita punya 100 orang kerabat, kita sambung 1, 2, 3 orang saja, itu besar pahalanya. Apalagi kalau kita sambung semuanya. Tentunya di sini disesuaikan dengan kemampuan, Ingat, menyambung tali silaturahim itu bukan berarti kita harus datang ke rumahnya, bertamu di sana. Ya, kalau kerabat kita ada 10 orang tersebar di 10 provinsi, kan habis juga duit kita nanti, kan begitu. Sekarang ada HP, alhamdulillah, kita bisa hubungi mereka dengan HP, ya, dengan pulsa, nggak seberapa. Mungkin orang tua kita bisa video call dan segala macam. Dan itu masuk dalam bagian menyambung tali silaturahim. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Silakan, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin ditutup aja, Ustaz. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agama Islam ini, istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan kebaikan sampai ajal datang menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.